Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desri Anugrah Suci dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2B. Saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang virus COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona. Saya di sini akan melakukan penyuluhan terhadap anggota keluarga saya yang bernama A.E. Julkifli. Apakah benar, A? Benar. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu virus corona. Di Indonesia sekarang lagi mengalami pandemi seperti apa? COVID-19. Ya, saya di sini akan menjelaskan apa itu COVID-19. Kenapa sih bisa terjadi adanya virus corona? Yaitu pada akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan kemunculan virus COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona. Virus COVID-19 merupakan virus berbahaya yang menginfeksi saluran pernapasan manusia hingga berujung ke kematian. Menurut World Health Organization atau WHO, virus corona adalah kumpulan besar sebagai virus, beberapa menyebabkan penyakit pada manusia dan lainnya hanya hidup pada hewan termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Kasus pertama virus corona baru ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei. WHO mencatat data terbaru terdapat sekitar 1.524.161 kasus di dunia yang positif telah terinfeksi virus corona. Sementara 92,941 jiwa yang mengalami kematian dan 213 negara telah terinfeksi. Di negara Indonesia, update 10 April 2020 kemarin, tercatat ada 3.520 kasus yang dinyatakan positif, 282 orang sembuh, sedangkan 306 orang yang meninggal. Adanya virus corona itu mempengaruhi seluruh tatanan ekonomi, sosial, politik, dan budaya di dunia, terutama bagi negara Indonesia sendiri. Pemerintah Indonesia telah mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan serta menerapkan social distancing atau physical distancing. Social distancing itu merupakan jaga jarak terhadap manusia atau juga jarak sosial yang mengurangi kontak antar warga untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dilansir dari web resmi Kementerian Kesehatan, social distancing dilakukan dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Selain itu tidak bersalaman. Kalau mau bersalaman, sepertinya Joko Widodo telah menerapkan untuk kayak gini ya. Penundaan acara bersalaman seperti pernikahan besar atau pesta yang lainnya. Sementara physical distancing itu adalah jaga jarak fisik agar tidak tertular oleh virus corona. Adanya pembatasan sosial tersebut mempengaruhi perekonomian terhadap bagi masyarakat menengah ke bawah. Adanya wabah penyakit tersebut menjadi tugas bersama bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah sendiri membuat berbagai kebijakan sosial untuk mengurangi berbagai risiko yang terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, telah membuat peraturan pemerintah tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Presiden juga telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai situasi darurat kesehatan. Kebijakan kesejahteraan sosial tersebut diantaranya meningkatkan jumlah penerimaan dan besaran bantuan program keluarga. Harapan ditingkatkan jumlah penerima dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat, kenaikan kartu sembako dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat, menaikkan anggaran kartu prakerja dari 10 triliun menjadi 20 triliun, penggratisan tarif listrik, mencadangkan anggaran kebutuhan pokok, memberi keringanan, pembayaran kredit, dan sebagainya. Selain itu, penyuluhan sosial merupakan bagian dari pilar-pilar sosial yang berperan penting dalam pembangunan sosial di masyarakat. Tugas utama dari penyuluh sosial adalah melakukan penyuluhan di masyarakat, dan dalam Permensus nomor 10 tahun 2014 dalam pasal 1 menyatakan bahwa penyuluhan sosial adalah suatu proses pengubah perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, motivasi, dan edukasi. Saya di sini akan melakukan peran penting terhadap masyarakat untuk mengurangi wabah COVID-19 dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu yang pertama ada teknik komunikasi, yang kedua ada
teknik informasi, yang ketiga ada teknik motivasi, dan yang terakhir ada teknik edukasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan teknik informasi, teknik komunikasi seperti apa. Teknik komunikasi itu seperti upaya penyampaian informasi dari penyuluh sosial kepada masyarakat. Contohnya seperti saya kepada AA. Dalam hal ini, pemberlakuan social distancing menyeluruh sosial biasa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya untuk menyampaikan informasi bahaya virus corona. Pentingnya mencuci tangan dengan benar, menjaga kebersihan, dan pengenalan gejala-gejala COVID-19 agar masyarakat bisa mengetahui dan memahami agar terhindar dari memutus rantai virus corona dan sebagainya. Yang kedua ada teknik informasi. Teknik informasi itu adalah upaya komunikasi berupa pesan yang diberikan dari satu orang ke orang lain. Misalnya ketika A memberitahu informasinya secara langsung. Nah kayak gitu. Selain menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial, para penyuluh juga bisa memberikan informasi keliling dengan menggunakan sarana dan prasarana untuk memberitahu kepada masyarakat pentingnya social distancing dan physical distancing untuk memutus rantai penyebaran virus. Yang ketiga ada teknik motivasi. Teknik motivasi itu seperti apa sih? Yaitu upaya untuk mengarahkan daya, potensi, sasaran penyuluhan sosial agar mau berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Nah, dalam hal ini, para penyuluh memberikan motivasi kepada masyarakat agar tetap berpikir positif, semangat, dan jangan pernah menyerah untuk bersama-sama memerangi COVID-19. Nah, dengan semangat solidaritas sosial tersebut agar virus dengan cepat hilang dan kembali berjalan normal. Yang terakhir ada teknik edukasi. Nah, teknik ini adalah upaya untuk meyakinkan sasaran penyuluhan melalui pengajaran, penanaman nilai, opini, serta aturan yang dianggap benar baik melalui komunikasi intensif maupun proses pembelajaran yang kondusif. Para penyuluh juga memberikan edukasi terkait virus corona baik melalui tulisan maupun lisan dengan memanfaatkan media massa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap kesadaran menjaga kesehatan diri dari keluarga, mencuci tangan dengan baik, pengenalan gejala virus yang diharapkan dapat mengubah pola hidup masyarakat agar lebih sadar akan kesehatan. Adanya peran-peran penting penyuluh sosial tersebut diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat dan bersih. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut terkait virus corona serta bersama-sama memutus rantai penyebaran virus tersebut agar masyarakat dapat hidup kembali normal, roda ekonomi tetap berjalan dan dapat hidup sejahtera. Nah, tadi kan ada beberapa teknik. Nah, saya di sini akan menjelaskan beberapa peran-peran yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah, yang pertama ada menyampaikan pesan kesehatan kunci dan pasang poster-poster. Di sosial media banyak kan poster-poster dan juga ada di lingkungan sekitar ada banyak poster-poster bagaimana kita harus melakukan pencegahan virus corona tersebut. Nah, seperti itu. Pesan kunci lainnya yang penting adalah menjaga jarak fisik atau physical distancing yang disebutkan oleh saya tadi. Rajin mencuci tangan setiap waktu selama 20 menit di bawah air mengalir. Jadi airnya harus yang mengalir ya, nggak boleh kita langsung aja gitu masukin tangannya, nggak boleh gitu. Selain itu kepala desa atau tokoh masyarakat lainnya untuk menciptakan poster-poster berisi pesan-pesan tersebut dan memasangnya setiap sudut wilayahnya agar tahu sebagai kita bisa menyadarkan diri ya betapa pentingnya kita menjaga kesehatan. Nah, yang kedua, bantu agar setiap keluarga dapat memiliki sarana dan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Nah, yang ketiga, kita harus mengetahui fakta-fakta berbagi pada sesama untuk mengurangi ketakutan dan kecemasan. Kita harus happy aja, bawa santuy. Kita nggak boleh terlalu wah takut banget gitu ya virus corona bakal bikin kita mati. Nah, nggak juga. Kita kan seberapa pentingnya emang kesehatan, kita juga harus tahu ya betapa memiliki kesadaran itu harus penting juga untuk melakukan kesehatan. Selanjutnya kita harus membantu agar warga tahu apa yang harus dilakukan bila mengalami gejala.
Setelah penyuluh masyarakat mengetahui berbagai informasi tentang virus ini dan apa yang harus dilakukan, segera membantu masyarakat yang masih awam tentang gejala COVID. Jadi kita harus mengetahui kepada masyarakat yang belum mengetahui apa itu tentang COVID. Selanjutnya yang kelima, untuk kita harus membantu menghindari hoax dan informasi yang salah. Kita kan tahu betapa banyaknya hoax yang di media sosial dan lain sebagainya. Kalau misalkan virus COVID-19 itu cuman hanya virus belaka aja gitu, dianggap sepele dan lain sebagainya. Nah, kita harus tahu gitu ya, untuk mengetahui kepada orang yang belum tahu apa itu tentang COVID-19. Yang keenam, ada identifikasi kelompok warga yang berisiko tinggi terhadap lansia, terhadap anak-anak yang belum tahu. Itu kan terhadap orang yang belum mengetahui gitu ya apa ya itu COVID-19. Jadi kita harus memberitahu terhadap awam terhadap lansia dan lain sebagainya. Yang terakhir di sini ada, kita harus bisa menghilangkan stigma pada kelompok orang yang dipersepsikan sebagai pembawa virus. Nah, di beberapa daerah, korban COVID-19 ini yang meninggal dunia ditolak pemakamannya oleh warga setempat, sehingga harus dimakamkan di tempat lain yang mau menerima. Juga untuk orang dalam pantauan atau pasien dalam pengawasan yang ada di desa serta keluarganya tidak luput dari stigma pembawa virus. Puskesmas memiliki kewajiban untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa ketika prosedur pemakaman korban COVID-19 ditaati dengan baik, maka kekhawatiran masyarakat pun tidak akan terjadi apabila penanganan terhadap orang yang sakit sesuai dengan prosedur COVID-19. Demikian penjelasan yang saya sampaikan hari ini. Apabila mau bertanya, silahkan untuk bertanya dari sekarang. Saya mau bertanya bagaimana cara mencegah virus COVID-19 itu. Nah, di setiap seluruh rumah sakit di Indonesia sekarang betapa pentingnya dan juga banyak sekali poster yang diterapkan di seluruh lingkungan kita, termasuk di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya, bahwa poster itu terdapat ada 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, mencuci tangan, yang kedua, menjaga jarak, dan yang ketiga, memakai masker. Nah, untuk mentaati peraturan tersebut, kita sebagai manusia agar terhindar dari penyebaran virus corona, kita harus melakukan 3M tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Penyuluhan hari ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.